Dan kalau kita lihat di Indonesia, tren kebangkitan agama ini dimulai sekitar tahun 80-an ya, dari 70-an sampai 80-an. Kita dulu mendengar istilah hijau royo-royo zaman Pak Soeharto. Jadi tiba-tiba di akhir masa pemerintahan Pak Soeharto itu, tiba-tiba sekolah-sekolah umum semua pakai jilbab. Ada terjadi jilbabisasi. Kan? Kegiatan-kegiatan dakwah di publik dan di kampus-kampus semakin menjamur. Dan orang yang dulunya jarang pakai jilbab, sekarang jilbab makin umum dipakai di ruang publik. Jadi ini adalah tren baru. Dan ini tren yang sebenarnya mematahkan tesis yang ada dalam kajian sosiologi, yaitu tesis modernisasi. Jadi semakin masyarakat itu semakin modern, itu mereka akan semakin sekuler, meninggalkan agama. Sebab orang modern itu mendewakan akal, segala sesuatu bisa diselesaikan dengan akal, dan buktinya dengan modernisasi banyak terjadi kemajuan di berbagai lini kehidupan hanya dengan menggunakan akal. Jadi semakin modern orang, semakin mereka akan menggunakan akal, dan ketika orang semakin rasional, maka mereka akan meninggalkan agama yang biasa sebagai tahayul. Kesimpulan dari kajian asli sosiologi yang baru paham modernisasi. Tapi ternyata tren terkini menunjukkan bahwa itu tidak benar, ya. Bahkan se-postmodern apapun orang itu tidak berarti dia tidak penganut agama yang kuat. Nah, jadi teks itu ditentang bahwa terjadi apa yang disebut sebagai the resurgence of religion in public sphere. Jadi teks kemudian diminta untuk dikaji ulang. Nah, jadi satu sisi terjadi tren peningkatan kehidupan keberagamaan yang baik, dan menurut saya itu sesuatu yang positif. Tetapi pada saat yang sama, ketika terjadi kebangkitan kehidupan keagamaan, kita juga melalui satu masa yang disebut sebagai revolusi teknologi informasi. Ya, ciri-ciri revolusi teknologi informasi itu adalah akses informasi yang semakin luas dan hampir tak terbatas oleh siapa. Kita kebanjiran informasi ya, dari internet, dari media sosial. Ya, jadi kita cukup duduk di rumah, itu informasi datang ke kita. Dulu kita informasi keluar dari orang baru sampai kita, itu berminggu baru dapat informasi. Sekarang kita baru buka layar handphone, ya, nah itu berjibun informasi, ya, banjir informasi yang ada di layar kaca kita. Sayangnya, ya, dalam konteks Indonesia, menurut survei terakhir, ya, walaupun akses informasi begitu masif dan Indonesia itu adalah pengguna internet, salah satu pengguna internet tertinggi di dunia, ya, netizen yang paling besar. Tetapi pada saat yang sama, tingkat literasinya paling rendah, salah satu yang paling rendah di tingkat itu. Jadi ada ironi, ya. Di satu sisi informasi kita terjadi kebanjiran informasi, tapi pada saat yang sama tingkat literasi itu rendah sekali. Inilah kemudian mengakibatkan terjadinya apa yang kita sebut sebagai penyebaran hoax, penyebaran ujaran kebencian, dan seterusnya, karena terjadi proses asimetris, banjir informasi satu sisi, namun tingkat literasi dan pengetahuan kita sangat rendah, ya. Nah, bayangkan kalau proses kita belajar agama itu terjadi dalam konteks banjir informasi yang kita sebut tadi, ya. Jadi tren peningkatan orang semangat beragama itu kan sekarang dibarengi dengan apa yang kita sebut melemahnya otoritas para kiai, para asatidz. Sebab sekarang diganti apa yang disebut dengan kiai Google misalnya. Ya. Jadi sekarang orang belajar agama secara instan. Misalnya kalau mereka lupa cara tayamum, klik Google. Nah, nanti keluar nih tata cara tayamum cepat. Jadi karakter orang belajar agama itu sekarang menurut survei terakhir itu ya seperti itu, instan. Jadi
mereka mempelajari agama cukup dari media sosial, dari internet, ya, dan kemudian ini mengakibatkan apa yang terjadi akhirnya, walaupun informasi keagamaan itu besar dan luas, tetapi informasi yang diperoleh oleh orang yang beragama itu sifatnya sangat dangkal dan sporadis, gitu. Jadi hanya memahami agama misalnya hanya dalam satu mazhab saja, atau memahami agama hanya dalam satu perspektif saja, ya, sehingga muncullah benih-benih apa yang kita sebut sebagai sikap-sikap ekstrim, karena keterbatasan informasi dan pengetahuan keagamaan akibat arus informasi di era revolusi teknologi informasi ini. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kita ini di dalam dunia maya itu diibaratkan buih gitu. Jadi kita mudah diombang-ambing oleh informasi sebab kita tidak punya pengetahuan yang luas. Kita tidak punya skill dan keterampilan literasi yang baik. Ya. Sehingga kita itu bisa dianggap sebagai buih jadinya. Ya. Nah ini yang berbahaya sebab potensi karena arus informasi yang asimetris itu tadi, ini menyebabkan akan memunculkan benih-benih ekstremisme, ya. Nah, konteks yang kedua adalah berkaitan dengan yang pertama tadi, yaitu agama dan potensi konflik. Karena pemahaman agama yang dangkal, yang sporadis, yang sepotong-sepotong, ini bisa menyebabkan konflik yang lebih luas, ya. Sebagaimana kita ketahui di akhir abad 20 hingga awal abad 21 dan hingga sekarang, konflik terbesar yang terjadi di dunia ini itu sebagian besar diakibatkan oleh agama, ya. Walaupun sebenarnya agama itu tidak murni agama saja, ada faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi. Tetapi setidaknya itu yang terjadi bahwa ada bungkus agamanya. Ya. Jadi menurut survei PBB terakhir, bahwa konflik sipil dan korban yang berjatuhan di masyarakat sipil itu jauh lebih besar daripada konflik militer di akhir abad 20 hingga abad 21. Kenapa itu terjadi? Salah satunya karena konflik itu konflik yang terjadi sekarang itu lebih besar kepada konflik yang mengarah kepada terorisme dan ekstremisme, di mana korban terbesarnya adalah masyarakat sipil. Dan terorisme dan ekstremisme itu banyak diakibatkan oleh pandangan keagamaan, ya, religious worldview. Itu penelitian-penelitian terkini tentang agama dan kekerasan. Ini artinya apa? Sebagian besar para ahli itu memandang bahwa agama itu bagian dari sumber masalah atau akar dari konflik. Ini kemudian munculkan tesis-tesis besar seperti apa yang disampaikan oleh Samuel Huntington di tahun 2001-2002, bahwa masa-masa yang akan datang itu akan muncul konflik yang tidak lazim seperti konflik sebelumnya, yaitu konflik yang disebut sebagai clash of civilization, konflik antar agama. Jadi konflik yang diakibatkan bukan karena asimetri kekuatan militer, bukan karena ekonomi, tapi lebih karena perbedaan pandangan keagamaan, pandangan hidup, pandangan budaya, dan seterusnya. Dan ketika terjadi pemboman WTC di tahun 2001, itu agama betul-betul sekarang menjadi salah satu sumber konflik. Dan wabil khusus Islam yang menjadi sorotan, terutama Barat. Kemudian muncullah stereotip tentang Islam, bahwa Islam itu adalah agama kekerasan, agama yang menganjurkan kekerasan. Justru di sini ada akar sejarah yang panjang yang bisa kita bahas di sini. Yang jelas bahwa konflik yang terjadi itu, ada argumen yang mengatakan bahwa konflik itu bisa terjadi karena akarnya dari pandangan hidup keagamaan, ya, pandangan esensialis. Gitu. Nah, ada kemudian yang mengcounter, tidak, agama bukan menjadi akar konflik,
agama itu hanya sebagai baju saja. Ya, buktinya apa? Buktinya ada Muslim yang moderat, gitu kan, dan ada memang Muslim yang radikal. Nah, jadi muncullah dikotomi ini, ya. Jadi di awal 2001 itu muncul dikotomi itu dalam pers internasional bahwa ada Muslim moderat dan ada Muslim yang radikal. Jadi tidak semuanya Muslim itu radikal seperti Osama bin Laden, ya, tapi sebagian besar justru moderat. Jadi ketika menyebut sebagian besar Muslim dunia itu moderat, maka yang terpikir adalah Indonesia. Kenapa? Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, gitu kan? Dan sebagian besar penduduknya adalah berpandangan moderat, gitu. Jadi sebagai jual diplomasi kita pada awal tahun 2000 hingga sekarang itu santer digaungkan bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar yang berpandangan moderat. Pernah dalam satu kuliah waktu saya dulu di program master di Monash University Australia, itu saya sempat bertanya ke salah satu peserta seminar. Mereka sering menyebut bahwa Indonesia sebagai model negara yang moderat. Saya tanya pada mereka, yang mereka pahami sebagai moderat, apa sih sebenarnya, gitu kan? Apakah yang mereka pahami sebagai Muslim moderat itu sama dengan yang selama ini saya pahami Muslim moderat? Jadi ketika mereka menjelaskan, saya agak kaget. Ternyata referensi yang mereka pakai ketika ingin menjelaskan Islam moderat itu bukunya Clifford Geertz, Islam in Java. Jadi dalam Islam in Java itu ada Geertz membuat kategorisasi Muslim itu dalam 3. Ada Muslim santri, ada Muslim priai, ada Muslim abangan. Nah, bagi mereka, Muslim santri itu cenderung radikal, gitu. Dan Muslim priai dan Muslim abangan itulah yang moderat. Ternyata saya ambil kesimpulan bahwa yang dimaksud bagi mereka moderat itu adalah mereka yang tidak begitu taat beragama. Jadi kalau mereka menerima demokrasi, itu kan gitu. Mereka Muslim Indonesia itu menerima demokrasi itu bukan karena Islamnya, tapi karena memang dia tidak begitu kuat menerima Islam. Tapi karena mereka abangan yang mencampurkan antara misalnya kepercayaan lokal dengan keagamaan, karena mereka cukup lentur dalam pemahaman keagamaannya, jadi dengan mudah menerima demokrasi. Begitu juga kalangan priayi itu sekuler, kan? Rata-rata elit-elit politik pada awal-awal 80-an ya, 60-an, 70-an itu kan sangat sekuler, kan sangat barat sekali. Jadi saya kaget ketika moderat itu diartikan sebagai itu. Nah, apakah memang itu yang disebut moderat? Nah, ini yang menjadi sebagai titik refleksi kita dalam pembahasan apa yang kita maksud sebagai moderasi beragama. Jadi peserta seminar kemudian saya counter, gitu kan. Nah, isi counternya itu ya salah satu yang akan saya bahas dalam slide berikutnya ini. Baik. Jadi apa sih sebenarnya moderat? Yang dimaksud moderat itu apa ya? Jadi apa yang disampaikan tadi peserta seminar tadi di Melbourne itu tadi, itu dia melihat moderat itu sebagai sebuah kategorisasi dan label. Jadi kalau ada moderat, ada radikal. Dan karena ada itu kategorisasi dan labelisasi, itu tergantung siapa yang punya label dan kategori. Jadi dia mendefinisikan moderat yang baik itu yang sesuai dengan pandangan hidupnya atau sesuai dengan apa yang dia yakini, bukan keadaan objektifnya, sangat subjektif. Jadi dalam politik internasional itu ada istilah diplomasi toa, gitu ya. Jadi ketika berkoar-koar itu ada tujuan politiknya. Jadi misalnya itu sering dulu Amerika pada masa George W. Bush itu menyebut bahwa Indonesia itu negara Muslim moderat. Jadi ketika menyebut Indonesia sebagai negara Muslim moderat, yang dia maksud adalah negara yang sepakat dan setuju dengan kebijakan perang terornya Amerika. Nah, kalau yang tidak sepakat dengan kebijakan perang teror Amerika itu dianggap radikal. Jadi yang hanya sesuai dengan kepentingan politiknya saja. Jadi itu yang maksud moderat yang kita diskusikan tadi, yaitu sebagai kategorisasi dan label. Nah, inilah yang kemudian menjadi kritik para cendekia Muslim kontemporer,
ya. Sebutlah misalnya ada Khalid Abu Al-Fadl, kalau orang syariah pasti kenal, ya. Ini salah satu ahli fikih siasah konstitusi, ya, fikih konstitusi, ahli syariah kontemporer yang sangat terkenal dan mendunia ya, saat ini. Kemudian ada salah satu ahli syariah dari Malaysia juga, Muhammad Hashim Kamali. Kemudian ada Asma Absaruddin, dan juga ulama-ulama modern ya dan kontemporer Mesir dan Timur Tengah seperti Yusuf Al-Qaradawi, kemudian Wahbah Zuhaili. Itu semua sudah mendefinisikan apa yang disebut moderat dalam terminologi Islam. Jadi intinya bagi para cendekia Muslim kontemporer bahwa yang dimaksud dengan moderat itu bukan kategorisasi atau label, tapi itu adalah sebuah disposisi normatif atau sebuah norma atau landasan etik. Jadi sebagai disposisi normatif, moderat atau moderasi itu adalah standar dan tuntunan perilaku ya, yang membentuk identitas kolektif. Jadi sekali lagi, moderat atau moderasi itu bukan labelisasi dan kategorisasi, tetapi dia adalah standar normatif yang menjadi standar dan tuntunan perilaku. Ya, jadi saya kira cocok kita bicara moderasi beragama di LPM, ya, karena LPM inilah penjaga standar. Makanya kita bicara moderasi beragama karena salah satunya LPM ini ingin menjaga standar model keberagamaan di UIN Nusantara tentunya. Apa yang dimaksud dengan standar dan tuntunan perilaku? Ini akan kita bahas. Ya. Jadi kita pahami dulu apa sih sebenarnya moderat. Moderat dulu orang sering menyebut moderat, Muslim moderat, ya, Islam moderat. Islam moderat tidak lagi dipakai sebab itu label yang sangat stereotipikal. Jadi bisa dimaknai bermacam-macam, tidak sesuai dengan norma dan ajaran Islam. Oleh karena itu dipakailah Islam moderasi, karena moderasi itu lebih kepada norma, ya, bukan kategori, bukan orang, ya, tapi prinsip-prinsip atau ajaran-ajaran Islam yang berbicara tentang moderasi. Jadi moderasi itu pada katanya biasanya dalam bahasa Arab itu disebut wasatiyah atau wasat, ya, wasatiyah. Populer di kalangan cendekia Muslim menyebut menyitir ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 147, yaitu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan dijadikan umat Islam itu sebagai umat yang pertengahan. Dari kata wasato itu ada muncul kata wasat, ya, dan wasatiyah dan tawassul, yang semua itu bermakna mengambil jalan tengah di antara dua kutub ekstrim. Contohnya apa? Moderator. Nah, dari kata moderasi muncul kata moderator. Moderator itu kan sebenarnya penengah. Jadi kalau dalam jalan diskusi itu sebagai penengah, sang moderator tidak boleh bersifat berat sebelah ke kiri atau berat sebelah ke kanan. Dia harus ada pada posisi di mana dia bisa objektif dan bisa menilai dua kubu dengan baik dan berlaku adil dan berimbang. Itu moderator. Kemudian kita tahu juga ada istilah wasit. Wasit dalam pertandingan bola misalnya. Itu ada wasit. Itu kan dari kata wasat juga, wasit, penengah. Bahasa Indonesia dari bahasa Arab wasit. Jadi penengah itu juga sama tugasnya seperti moderator tadi, yang memastikan bahwa jalannya pertandingan itu berlangsung secara fair, adil, dan tidak ada yang dirugikan. Nah, itu yang dimaksud sebagai jalan tengah. Jalan tengah. Padanan lain dalam bahasa Arab, moderasi itu adalah ikhtisas atau qisas. Ikhtisas atau qisas dalam istilah itu, tapi lebih ke konotasinya ke ekonomi. Ya, moderasi dalam ekonomi itu artinya apa? Itu ada yang kita sebut sebagai istilah dalam Islam itu misalnya kedermawanan. Kedermawanan itu adalah bagian dari kata arti dan ikhtisas atau proses. Kedermawanan itu apa? Pertama, kedermawanan itu ada di titik tengah di antara satu ekstrim, yaitu terlalu boros, dan titik ekstrim lain yaitu terlalu royal, terlalu bakhil, ya. Bakhil di satu sisi, ada boros di
sisi lain, maka titik tengah ialah kedermawanan. Oleh karena itu, makna kedua moderasi selain jalan tengah itu sering diartikan sebagai sesuatu yang terbaik. Jadi kalau ada orang ada di titik tengah itu dianggap sebagai titik yang terbaik, jalan yang terbaik. Ya. Seperti tadi istilah kedermawanan, itu adalah sikap yang terbaik sebab dia tidak boros tapi juga tidak kikir. Itu adalah jalan yang terbaik. Itu sesuatu yang terbaik. Makanya terkadang dari ayat Al-Quran tadi ummatan wasata itu diartikan sebagai umat yang terbaik. Itu dalam definisi tafsir klasik itu diartikan sebagai umat yang terbaik. Umat yang terbaik seperti apa? Yaitu umat yang berada di posisi tengah, tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan umat Islam itu yang berada di jalan tengah, tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri. Baik Bapak Ibu, jadi itu makna moderasi. Jadi lawan dari moderasi tadi saya sudah jelaskan yaitu ekstremisme, itu sikap berlebih-lebihan, gitu ya, sikap berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam hal buruk saja, jangankan dalam hal yang buruk ya, dalam hal yang baik aja kalau kita berlebih-lebihan itu tidak diperbolehkan dalam ajaran agama kita. Contohnya makan yang berlebih-lebihan, walaupun kita makan yang halal, tapi kalau berlebih-lebihan itu nanti bisa menimbulkan penyakit, baik penyakit penyakit yang sifatnya biologis ataupun penyakit masyarakat. Penyakit biologis misalnya kalau makannya tidak teratur, makannya selalu berlebihan, itu bisa menyebabkan misalnya penyakit jantung, diabetes dan seterusnya. Penyakit sosialnya apa? Itu apa yang disebut mubazir, ya. Jadi makanan tidak dimanfaatkan dengan baik, akhirnya dibuang dan menjadi mubazir. Dan akhirnya apa? Banyak yang membutuhkan tidak bisa dapat. Jadi ada ketidakadilan sosial. Nah, itu yang dimaksud dengan sikap-sikap ekstrim lawan dari moderasi tadi. Nah, apa kemudian kita akan jelaskan apa jadi apa artinya kalau gitu moderasi beragama? Ya. Jadi moderasi itu istilah yang sangat umum, ya. Artinya moderasi itu sebagai kata sifat, ya. Jadi dia membutuhkan satu kata benda untuk mengkualifikasi. Ya. Jadi moderasi dalam hal apa? Jadi moderasi itu bisa diartikan luas. Moderasi dalam cara berpakaian, misalnya moderasi dalam hal ekonomi, misalnya moderasi dalam hal pendidikan, tapi ada juga moderasi dalam hal beragama. Tentunya moderasi dalam beragama sangat berkaitan erat juga dengan bidang-bidang kehidupan yang lain. Jadi yang kita bahas adalah moderasi beragama. Jadi apa yang dimaksud sebagai moderasi beragama? Moderasi beragama yaitu moderasi sebagai norma, etika atau pandangan hidup kita beragama. Kenapa ada pendekanan bahwa beragama pun perlu norma dan etika? Sebab selama ini ada salah pemahaman bahwa esensinya ajaran agama itu juga mengandung paham-paham radikal dan ekstrim. Oleh karena itu ajaran agama itu perlu dimoderasi, kan begitu dalam pandangan sebagian sarjana barat, tidak semua. Nah, dengan mengatakan moderasi beragama atau moderasi sebagai norma etika dan pandangan hidup beragama, yang menjadi masalah, ya jadi asumsinya begini, yang menjadi masalah itu bukan agamanya, tapi cara dan pola perilaku kita beragama itu yang banyak bermasalah. Karena pada intinya agama itu tentunya nilai-nilainya sangat moderat dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian dan menjauhkan kita dari konflik. Jadi yang salah itu bukan agamanya, tetapi pola perilaku beragamanya. Jadi sholatnya tidak masalah. Yang masalah adalah ketika bagaimana cara melakukan sholatnya. Kalau melakukan sholatnya di jalan raya, jalan tengah raya, nah itu menjadi masalah. Itu yang kita sebut pandangan hidup beragama. Jadi kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian kedua, arti moderasi beragama adalah moderasi sebagai nilai etis dan moral yang ada di semua tradisi agama. Jadi ternyata nilai moderasi itu tidak hanya ada di dalam agama Islam, tetapi juga ada di hampir semua tradisi keagamaan. Oleh karena itu, kenapa penekanannya pada moderasi beragama, bukan moderasi Islam? Sebab di situ ada titik temu
nilai-nilai antar agama. Nah, ini yang disebut sebagai salah satu pakar dunia Islam, yaitu John L. Esposito, sebagai interdenominational character of moderation, atau apa yang disebut Asma Starudin sebagai interfaith character of moderation. Apa contohnya? Misalnya, dalam tradisi Kristen itu ada yang disebut sebagai golden mean. Itu sebenarnya diadopsi dari etiknya Aristoteles, ya, di Komian Etik. Jadi salah satu prinsip dalam golden mean atau cara-cara emas, gitu ya, yaitu perilaku moral yang baik itu adalah perilaku yang memprioritaskan atau mengambil sikap tengah, titik tengah, tidak mengambil satu ekstrim. Di satu ekstrim terlalu berlebihan, di ekstrim lain justru kekurangan. Jadi harus ada di tengah-tengah. Jadi seseorang itu bisa diartikan bahwa dia memiliki moral yang tinggi ketika dia mampu bersikap adil dan berimbang, berada di posisi tengah dan tidak mengambil sikap-sikap ekstrim. Ini adalah doktrin yang juga diakui di dalam tradisi Kristen. Selanjutnya, misalnya dalam tradisi Konghucu atau Confucianism itu ada istilah Zongyong. Ya, salah satu ajaran atau doktrin Konfusianisme itu adalah Zongyong, yang artinya adalah moderation and equilibrium. Nah, ini kalau bahasa Arabnya disebut tawassut wal i'tidal, ya, berimbang, adil dan berimbang. Jadi sikap moral yang baik itu adalah sikap yang mampu mengambil sikap yang adil dan berimbang, atau dengan bahasa lain sikap-sikap yang moderat atau mengandung nilai-nilai moderat. Dan begitu juga dalam tradisi keagamaan lain, baik di Hindu ataupun Buddha dan yang lainnya. Jadi begitu juga misalnya di Mesir itu ada gereja Koptik Mesir itu juga menggunakan istilah wasatiyah, ya, yang padanannya dalam Al-Quran. Tapi bagi mereka wasatiyah itu adalah istilah bahasa Arab yang bisa juga digunakan dalam konteks tradisi keagamaan lain. Baik. Ya, jadi apa sih prinsip-prinsip moderasi beragama itu? Ya, jadi kita sudah jelaskan apa yang kita maksud sebagai moderasi beragama, maka sekarang kita membahas prinsip-prinsip atau standar-standar yang dimaksud sebagai moderasi beragama itu apa, ya? Ini adalah kutipan yang saya ambil dari buku Moderasi Beragama Kementerian Tidak Sempurna, yang saya sampaikan hanya sebagai batu loncatan saja untuk diskusi lebih lanjut. Jadi prinsip moderasi beragama dalam Islam itu dua intinya, yaitu adil dan berimbang. Tawassut wal i'tidal. Adil dalam arti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berimbang berarti tidak cenderung ke kiri, tidak cenderung ke kanan. Ya. Apa yang dimaksud sebagai adil dan berimbang? Misalnya dalam hal ibadah, orang yang adil dan berimbang dalam beribadah itu, walaupun dia sangat taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan kebaikan untuk kemaslahatan manusia bersama. Jadi ada keseimbangan dan integrasi antara hablum minallah dan hablum minannas. Ya. Apa contohnya? Dalam sejarah Islam itu muncul ekstremitas dalam beribadah. Misalnya ini yang juga pernah dikritik oleh para sahabat dulu, yaitu ada sebagian muslim yang misalnya berpuasa itu puasa tiap hari, tidak ada buka-buka puasa lagi, tiap hari puasa, atau ke rumah tidak pernah buka puasa. Nah itu karena saking sibuknya dia berpuasa, dia tinggal di rumah terus, tidak pernah keluar rumah lagi, itu, dan tidak pernah berinteraksi dengan manusia, karena ingin memprioritaskan ketaatannya kepada Tuhannya. Nah ini juga dalam agama dilarang berlebihan dalam beribadah, apalagi mengorbankan kemaslahatan manusia. Contoh tadi yang saya sebut, orang sholat, sholat beribadah kepada Tuhan, tapi sholatnya di jalan raya,
karena mungkin mengandung memegang prinsip sholat itu harus tepat waktu gitu kan. Jadi dimanapun, walaupun misalnya harus mengganggu lalu lintas jalan raya. Nah, ini juga ada ketidakseimbangan. Nah, jadi keseimbangan antara ibadah dan muamalah. Kalau kita lihat, hampir semua ibadah dalam agama kita itu mengandung unsur sosial yang sangat tinggi. Di sana ada simbol-simbol yang menyeratkan bahwa harus ada hubungan yang erat antara hablum minallah wa hablum minannas. Apa contohnya? Kalau kita sholat diminta untuk dianjurkan untuk berjamaah. Kenapa? Karena dengan sholat berjamaah menimbulkan rasa solidaritas yang tinggi, ya, perhatian kita kepada sesama jamaah. Ini berarti bahwa harus ada keseimbangan antara hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan manusia. Kemudian karakter atau prinsip kedua yaitu tidak berlebihan dalam beragama, tapi juga tidak menyepelekan agama. Ada orang yang selalu berlebihan, itu contohnya dalam beragama itu apa ya? Contohnya begini. Misalnya ada yang mengajukan konsep pemerintahan khalifah atau khilafah, ya. Karena terlalu berpihak, itu khilafah itu adalah produk sejarah juga gitu kan. Tapi yang produk sejarah itu dianggap sebagai sebuah kewajiban. Jadi dalam satu organisasi itu yang mendukung khalifah itu dianggap sebagai rukun Islam yang ke-6. Ya, jadi wajib mendirikan khalifah. Ini menurut saya adalah sesuatu yang berlebihan dalam kita beragama. Tapi juga ada satu ekstrim lain yang terlalu menyepelekan agama. Misalnya hanya karena toleransi gitu kan, hanya karena prinsip toleransi, misalnya diundang dalam satu forum dengan non-muslim, yang non-muslim itu misalnya minum wine gitu kan, makan-makan tidak halal, terus kita minum wine juga dan makan-makan halal hanya atas nama toleransi. Nah, ini juga menurut saya juga satu sikap ekstrim lain menyepelekan agama. Jadi itu beberapa contoh bagaimana kita tidak adil dan tidak berimbang ketika kita beragama. Yang ketiga yaitu tidak mengagung-agungkan teks dan kemudian menyepelekan nalar, dan juga tidak pula mendewakan akal tapi kemudian meninggalkan teks. Mengagung-agungkan teks, menyepelekan nalar, mendewakan akal dan meninggalkan teks. Jadi ini dua ekstrim. Jadi dalam Islam misalnya, sejarah Islam, kita tahu bahwa salah satu sekte yang sangat mengagungkan akal itu misalnya Mu'tazilah. Di dalam paham Mu'tazilah itu, kalau kebaikan itu sudah bisa didefinisikan oleh nalar, maka kita tidak perlu teks. Ya, salah satu doktrin Mu'tazilah. Ya. Dan itu sudah ada neo-neo gitu kan, yang sekarang itu yang kita sebut sebagai kelompok-kelompok yang tidak mau lagi melihat teks, ya, hanya mau mendewa-dewakan akal saja. Namun juga pada saat yang sama kita juga dalam sejarah Islam ada yang kita sebut kelompok Zahiriyah, yaitu kelompok yang hanya menerima ajaran agama sebagai ajaran tekstual, literalis. Jadi apa yang ada di dalam teks itulah yang dikerjakan, ya, tidak ada tafsir. Dan itu pun sudah ada neo-neo Zahiriyah zaman saat ini gitu ya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah, ya, teologi yang masuk ke Indonesia itu mengambil jalan tengah, ya. Itu bahwa harus ada keseimbangan dalil nafs dengan dalil akli, ya, kedua-duanya harus berjalan seimbang, tidak boleh saling menegasikan. Fikih-fikih yang kita pahami di Indonesia itu adalah fikih-fikih Syafi'iyah yang sebagian besar memang hasil dari upaya menyeimbangkan dua ekstrim tadi, ekstrim yang satu sisi Zahiriyah, di sisi lain Mu'tazilah. Bu moderator, saya berapa menit lagi? Apa sudah kelamaan? Sudah Vina?
Masih bisa saya teruskan? Ya, lanjut aja Pak Agus Salim, nanti baru Oke, siap. Baik. Ya, lanjut. Juga dalam Islam, dalam teologi kita juga kenal ada istilah Qadiriyah dan Jabariyah. Ini dua kutub ekstrim dalam sejarah Islam dan sampai sekarang pun masih ada manifestasinya. Di satu sisi ada Jabariyah yang memahami segala sesuatu secara fatalistik. Apapun yang terjadi di dunia ini semua dari Tuhan, manusia tidak punya kontrol. Kan? Jadi baik buruk yang ada dilakukan oleh manusia, yaitu semua dari Tuhan. Jadi kalau manusia berbuat salah, ya tidak salah manusianya. Nanti karena semua dari manusia, dari Tuhan. Jadi kalau ada orang maling gitu kan, mengambil barang yang bukan haknya, dia mengatakan itu bukan salah saya, itu semua kendali Tuhan. Nah, itu yang fatalistik, itu satu ekstrim. Nah, ada satu ekstrim lainnya, yaitu Qadariyah, ya, yang memiliki paham bahwa segala sesuatu yang terjadi ketika gong dari pukul tank gitu. Nah, apapun yang dilakukan oleh manusia itu semua sudah perbuatan manusia. Jadi tidak ada hubungannya dengan Tuhan lagi. Nah, ini yang akan menimbulkan sikap-sikap ya. Nah, ini dua ekstrim yang juga muncul dalam sejarah Islam. Maka muncul Ahlussunnah wal Jamaah yang menyeimbangkan antara satu ekstrim Qadariyah dan istilah Jabariyah. Nah, bagi Ahlussunnah wal Jamaah, masalah akal dan masalah masalah, jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi memang kita harus berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah ada takdirnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu adalah sebuah pemahaman yang harus kita letakkan dalam kalbu, dalam keimanan, dalam hati. Sementara itu tidak benar, tetapi posisinya bukan pada hati manusia, tapi pada rasio dan akalnya. Artinya apa? Antara akal dan hati harus berimbang. Jadi ketika seseorang sukses dalam karir hidupnya, oke lah, secara nalar itu berarti prestasi dirinya. Dia bisa berprestasi karena sudah dikalkulasi apa yang harus dia lakukan dan dia berhasil. Tetapi ketika dia berhasil, hatinya mengatakan bahwa semuanya dari Allah, bahwa dia berhasil itu dari Allah juga. Artinya apa? Tidak ada sikap sombong. Jika hanya mendewakan nalar, ketika dia berhasil tentu akan sombong, kan? Nah, itu teologi Asy'ariyah. Simpelnya begitu. Begitu juga ketika orang gagal dalam hidupnya, dia tidak langsung down. Oke, ini saya gagal, mungkin sudah takdir. Tetapi Allah juga memberikan kita nalar untuk memeriksa apa yang sudah kita lakukan sehingga kita gagal. Dan kita cari cara optimis supaya kita bangkit lagi. Nah, itu teologi Asy'ariyah itu seperti intinya seperti itu. Jadi sangat moderat, sangat menjunjung tinggi ajaran moderasi. Nah, itu yang kita sebut sebagai prinsip-prinsip moderasi beragama.